Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sangguh Sayaku yang saya hormati, Bapak Komite SD Negeri Sangguh Sayaku yang saya hormati, serta Bapak Ibu pengurus paguyuban SD Negeri Sangguh Sayaku yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebagai insan dan bertakwa, marilah kita tak henti-hentinya selalu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu, untuk hari ini yaitu saya ingin menyampaikan mengenai susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk acara yang ketiga yaitu sosialisasi RTL atau rencana tindak lanjut yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Arif Wahyudi. Kemudian untuk acara yang keempat yaitu diskusi dan umpan balik, dan untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah pertemuan pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah ini dapat memperlancar acara pada siang hari ini. Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Sukirman SPB. Untuk waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Komite SD Negeri Sangguh Sayaku yang saya hormati, Bapak Ketua Paguyuban Bapak Heri beserta anggota yang saya hormati juga, dan Ibu RT yang saya hormati, dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga di siang ini kita dapat bertemu berkumpul dalam rangka sosialisasi dari Bapak Arif mengenai keprofesian PJOK dari guru Bapak Arif. Salam bersama juga telah menyampaikan kepada guru kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhir hayat. Bapak Ibu yang saya hormati, memang benar apa yang diaturkan oleh Pak Arif tadi. Jika nanti kita ikuti saja, ini acara juga sosialisasi program dari keprofesian guru PJOK di SD Negeri Sangguh Sayaku ini, kita ikuti dan kita amati. Setelah itu nanti kita beri umpan balik dari program Pak Arif ini. Setelah itu sudah, setelah kita beri umpan balik sudah selesai. Hanya itu saja, kita mau umpan balik. Yang penting cocok dan baik untuk kemajuan SD Negeri Sangguh Sayaku ini. Demikian dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Untuk acara selanjutnya itu sosialisasi RTL atau rencana tindak lanjut yang akan dipandu oleh Bapak Arif Wahyudi SPB.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepala sekolah yang terhormat, Bapak Ketua Komite, Bapak Waliman yang kami hormati, Bapak Heri, beserta anggota paguyuban Jago 1, ya, Jalinan Guru Orang Tua Sanggung 1, disingkat Jago 1. Ini komunitas belajar yang saya inisiasi. Saya inisiasi dari awal, ini sudah berjalan dengan baik. Pak Heri yang kami beserta paguyuban semuanya yang kami hormati, dan Bapak Ibu Guru SD Sanggung 1 yang kami hormati pula. Atas nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, kita ucapkan syukur dengan lafaz syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian atas kesempatannya dari Bapak Ibu semuanya, mohon izin saya ini menyampaikan rencana tindak lanjut PPKG PJOK gitu. Tapi sebelumnya mohon saya pengen tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu sebelumnya. Jadi kondisinya saat itu bagaimana? Nanti kondisinya panjenengan itu menyampaikan saat ini itu sedang bagaimana gitu. Tak panggil satu-satu. Nanti kondisinya situasinya sedang bagaimana sehingga saya ngerti. Gitu. Oke. Oh, saya ini sedang tergesa-gesa Pak. Sedang mau jemput anak Pak. Nah, jadi nanti saya biar tahu kondisinya. Oh, saya semangat sekali Pak. Saya saat ini sedang apa? Nah, itu mohon dari Bapak. Nah, Bapak disampaikan apa? Pak Kerman, bagaimana kabarnya hari ini? Agak kuat. Agak kuat ya. Pak Waliman, Pak kita sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oke. Pak Ketua Paguyuban. Sakit gigi, gara-gara sebut Pak. Bu Perwanti. Lagi buat agak tua. Bu Suryani. Alhamdulillah baik. Bu Jani. Alhamdulillah sehat. Bu Dewi Akhiriani. Yanto ya. Bu Lita. Bahagia saya Pak. Bahagia. Dapat PIT ya? Bu dapat PIT. Bu Mia. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu RT. Saya sangat sehat pada saat ini. Lagi pula saat ini walaupun nggak punya uang, saya tetap semangat, tetap bahagia. Alhamdulillah. Ini Bu, terima kasih. Bu Bos. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Bu Yulia. Sehat. Oh, koreksi, mau koreksi ya. Ibu Sumarti. Alhamdulillah semangat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, ini saya membuat rencana tindak lanjut program pendidikan keprofesian guru PJOK untuk SD Sanggung 1. Tujuan programnya yaitu pembelajaran PJOK berpusat pada murid dengan menggerakkan komunitas belajar melalui program kokurikuler karate di SDN Sanggung 1. Tujuan programnya itu. Jadi komunitas kita ini benar-benar komunitas yang real, sudah terbentuk. Nah, ini saya dalam kegiatan diklat PPKG ini saya membuat rencana tindak lanjut program yaitu kokurikuler karate. Kenapa saya buat seperti itu? Nah, latar belakangnya seperti ini. Yang pertama, ini latar belakangnya, ini menurunnya keterampilan gerak siswa, terutama materi karate dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama itu. Jadi, itu. Yang kedua, prestasi karate siswa. Jadi, kita ini saat ini tuh juara KOSN tingkat Kabupaten Sukoharjo. Dan kita butuh regenerasi atlet karate di SDN Sanggung 1.
Kita tahu saat ini Mas Raja Isam yang juara satu tingkat kabupaten itu sekarang sudah kelas 5. Nah, sekarang sudah kelas 5. Oleh karena itu, saya butuh regenerasi. Siapa nanti anak yang meneruskan prestasi untuk karate di SD Sayung 1. Ini makanya saya buat rencana tindak lanjut itu diantara itu. Saat ini itu belum ada yang mau ikut atau ikut setelah Raja ini tidak ada. Belum ada. Kemarin saya arahkan ada beberapa anak itu saya lihat di bakatnya ada sepak bola, saya arahkan ke sepak bola. Itu anak ada yang sepak bola. Kemudian senam itu juga sekarang sudah kelas 6. Nah, pramuka kemarin juga kita lolos seleksi untuk pramuka Garuda sampai ke tingkat kabupaten. Nah, SD Sagung 1 ini sudah mulai dari tahun 2015. Mulai dari Mas Cahyo. Ya, Cahyo udah terus Sagdan, terusan Salsa, terus siapa bareng Salsa itu? Sadule sana. Dimas, dari ini Dimas siapa itu? Iya. Dila. Itu berprestasi di karate. Nah sekarang ini Raja. Raja itu mulai dari kelas 1 sudah ikut ya. Kelas 2, kelas 3, kelas 4 kemarin itu juara 1 tingkat maju ke provinsi. Kemudian 2023 kemarin juga untuk kategori kata, kategori komite itu juga juara. Tetapi adik-adiknya, adik kelasnya itu belum ada. Makanya program ini saya buat untuk regenerasi atlet di SD 1. Kemudian latar belakangnya juga anak-anak sudah saya kumpulkan, sudah saya ajak omong. Bagaimana suara dari anak saya tampung, bagaimana pilihan dari anak itu saya tampung, begitu. Makanya latar belakangnya itu adalah usulan dan masukan dari mayoritas peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 6. Melalui diskusi bersama dengan guru PJOK untuk diadakan kegiatan tambahan pelajaran tambahan karate agar bisa berprestasi seperti kakak kelas mereka. Nah, saya ajak diskusi. Anak-anak sudah bisa mengumpulkan suaranya, bagaimana voice-nya, bagaimana invoice-nya, itu sudah bisa mengutarakan. Ya, ada yang karate, ada yang pengen sepak bola, ada yang pengen senam, ada yang bola voli, begitu. Itu sudah saya tampung mayoritas. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 6 ini jumlahnya hanya 44. Nah, mayoritas anak minta karate. Kemudian yang keempat, dukungan dari komunitas paguyuban jago dan ada yang dojo yang dekat dengan sekolah. Nah, dukungan dari panjenengan ini kita biar berprestasi. Kemudian kita juga dekat dengan dojo kita. Nah, di Jawa itu tidak terlalu jauh. Kaki dojo ini sebagai latar belakang kita. Yang keempat, peserta didik yang semangat dan termotivasi untuk berprestasi di bidang karate. Setelah saya ajak omong, saya diajak diskusi, ternyata anak-anak itu juga pengen berprestasi seperti Mas Raja Isam. Nah, itu seperti itu. Kemudian ini juga kegiatan ini, program ini tidak lepas dari visi dan visi sekolah. Visi sekolah SD Sagung 1 itu membentuk insan berakhlak mulia dan berprestasi melalui komunitas belajar sepanjang hari. Itu visi sekolah. Makanya program yang saya buat, rencana tindak lanjut yang saya buat ini berhubungan dengan visi sekolah. Ada keterhubungannya. Apa? Saya integrasikan, saya gabungkan, saya hubungkan. Jadi dengan komunitas belajar, dengan paguyuban ini, dengan komunitas sepanjang hayat melalui program kokurikuler karate. Jadi program sekolah itu ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Intrakurikuler itu bagaimana? Intrakurikuler ya pembelajaran KBM setiap hari itu pagi itu. Kemudian kokurikuler itu tambahan untuk memperkuat intrakurikuler. Ekstrakurikuler itu di luar. Nah, itu seperti itu.
Kemudian rencana saya, program saya ini nanti, rencana tindak lanjut ini akan dilakukan evaluasi bulanan dan adanya dukungan dari komunitas. Evaluasi kita lakukan setiap rapat paguyuban. Oh, dilakukan dalam rapat koordinasi paguyuban Jagung. Ini kita lakukan seperti biasa. Jadi kita adakan devaluasi, bagaimana keberangkatan anak-anaknya, bagaimana semangatnya, bagaimana gurunya, programnya apa dari gurunya, pelatihnya itu apa, itu kita evaluasi setiap bulan. Dan mohon ini dukungan dari 7 aset yang kita punya. Nah, 7 aset dalam pendidikan itu ada 7. Kalau disingkat namanya Sopo Maling Bu Vivi. Sopo sosial, po politik, lingkungan, ma. Ma itu agama dan budaya. Terusan Vivi finansial, dan apa yang satu tadi finansial. Itu jadi ada. Nah, dukungan kita dari itu ada semuanya. Bapak Kepala Sekolah juga sangat mendukung. Pak Kepala Sekolah itu kegiatan-kegiatan itu sangat mendukung sekali. Pak Guyuban juga sangat mendukung. Dari Pak Heri, dari Bu Dewi, dari itu juga orang tua, dari guru, Bu Guru, Pak Guru ini juga sangat mendukung. Dan alumnus aktif dalam mendukung program. Termasuk pelatih kita itu dari alumni kita. Ya, Mbak Sasa. Itu sebagai wujud dukungan dari komunitas. Peserta dan tahapan program. Nah, pelaksanaannya kita laksanakan ini siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, jumlahnya 44. Kita laksanakan 16 kali pertemuan di sekolah selama 4 bulan. Yaitu bulan November sampai dengan bulan Februari 2024. Maksudnya bagaimana? Ini nanti kelas 1 sampai kelas 6 semuanya biar itu. Nanti dari itu nanti anak ada yang tertarik, terseleksi secara alami, nanti itu terus semuanya nanti bisa ikut semuanya. Target saya Februari KOSN 2024 itu 8 peserta KOSN mewakili kecamatan Gata itu dari SD Sarung 1. Karena yang mempunyai program itu hanya SD Sarung 1. Putra dan putri. Besok kalau mewakilkan jumlahnya itu 8 orang dari karate, bukan luar biasa. 16 kali pertemuan itu dia berapa? Seminggu 1 kali. Gitu. Selama 4 bulan, berarti kan 16 kali. Tahapan dan targetnya. Ini untuk kelas 1 dan kelas 2 ada pengenalan jurus kata. Nah, kelas 1, kelas 2 seneng sih bisa mempraktikkan mengenal jurus kata 1, 2, 3. Kemudian kelas 3 dan 4 penguasaan jurus 1, 2, 3, 4, 5. Dan komite. Nah, sudah belajar komite. Untuk diikutkan lomba target juara 1 maju ke kabupaten. Harus punya optimis. Ya. Kelas 5 dan 6 terampil jurus 1, 2, 3, 4, 5 dan MP. Nanti kalau menang lagi tambah lanjutan. Dan komite target juara 1 kabupaten dan maju ke provinsi Jawa Tengah. Nah, jadi targetnya seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu yakin tidak bisa kita juara tingkat kecamatan, juara tingkat kabupaten, yakin apa tidak? Yakin. Lokasi tempat pelaksanaan, lokasi halaman sekolah, ruang kelas, aula, alun-alun desa Sanggung. Nah, kalau tidak hujan, suasana mendukung, kita laksanakan di halaman. Kalau hujan, di dalam kelas, atau di alun-alun, atau di aula serbaguna desa. Karena kita sudah membuat MOU dengan desa. Nah, penggunaan fasilitas berupa gedung, serbaguna dan alun-alun desa Sanggung. Kita sudah secara tulis tertulis kita sudah mempunyai, kita melihat sepertinya kita sudah membuat MOU dengan pemerintah desa. Itu gimana ya? Kemungkinan tantangan ini pelaksanaan ini hari Sabtu pukul
Nah, karena setelah kegiatan sekolah, jadi sekolah rasa kulit, babas lanjut, itu macam itu. Nah, pemecahannya, pembagian waktu bagi anak-anak yang memiliki banyak kegiatan dengan cara pelaksanaan yang tepat. Solusi dan kekuatan, pemilihan waktu yang tepat, dan kalau hujan di ruang kelas atau di gedung aula sebangunan bisa. Solusinya itu. Kemarin Pak Heri sudah ngembusi ke pemerintah desa, Pak Agus. Sudah, ya? Menyesuaikan jadwal dengan kegiatan dari pelatih. Jadi pelatih itu kadang siapa enggak salsa, oh Sabtu Pak saya tidak bisa, karena apa? Ya disesuaikan Jumat sore. Anak-anak semakin semangat dan dalam melakukan latihan. Terakhir, ini sebagai kekuatan atlet tahun 2023 ini, atlet atas nama Raja Ihsan juara di tingkat kabupaten kategori KK dan kategori komite. Jadi kan ya prestasi di sana. Kesimpulan dari NTL rencana tidak lanjut yang saya buat ini, saya buat kesimpulan anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 semangat dalam mengikuti program dan berprestasi program dan prestasi siswa di 1 meningkat. Yang kedua, program karate ini sangat diperlukan oleh anak didik untuk bisa mengasah bakat dan minat sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kesimpulannya seperti itu. Terima kasih dari saya untuk penyampaian rencana tidak lanjut. Mohon agar rencana saya ini bisa lebih sempurna, lebih baik lagi, mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya. Monggo. Monggo. Dari Pak Heri, Pak Heri. Terima kasih masukannya Pak Heri. Berarti dari Pak Heri memang kegiatan karate ini diperlukan. Dukun-dukun sudah ada karate, tetapi juga senam, juga senam ini juga sudah kelas 6 nih. Saya hanya punya ini di kelas sekarang sudah kelas 4. Tapi sudah saya amati dari kelas 1 sampai kelas 5 itu saya sudah punya jago berikutnya. Yang saja. Terima kasih Pak Heri. Oke, monggo tanya
Dewi. Sampai kartu semua satu. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Bu. Berarti dari Bu Dewi, satu waktunya perlu ditambah. Oke, nanti saya mau mengingatkan. Kemudian ini anak Bu Dewi ini yang sudah berprestasi, bakal saya ini. Kalau dari ini, sertifikatnya atau piagam kejuaraannya itu lah yang bisa menolong, bisa masuk ke SMP atau Pulau. SMP 1 atau Pulau. Termasuk Naura. Rara itu. Rara. Itu punya prestasi di karate. Jadi dengan adanya karate, nah berarti ini juga prestasinya anak bisa meningkat, nanti juga bisa digunakan untuk piagamnya juga bisa digunakan untuk masuk ke sekolah favorit. Oke, itu tadi sampaikan dari kelas 1 atau kelas ini tadi pagi itu si Gavin itu sudah nemu saya. Kemarin saya ketemu sama orang tuanya, Mas, tolong ini Gavin diikutkan karate. Oh iya Pak, nanti diikutkan ke Dodo, ke Pandi ya. Gavin kemarin kan menurut saya, kemarin saya belum dapat seragamnya. Oh iya, sudah dapat. Oh iya, sudah. Alhamdulillah ini sudah ada. Dengan adanya kita melaksanakan di sini, ini sudah ada yang ke 7. Nah, semoga nanti ada 6 atau 7 anak yang ikut ke sana. Anaknya tambah sehat, tambah kita yang tinggi, juga plus prestasi. Tujuannya seperti itu. Saat ini tadi pagi mungkin ada umpan balik dari Pak Paliman atau siapa monggo? Apa Bu Jani? Ada. Bu Lita? Adakah masukan? Kalau untuk tadi saya
kami secara alamiah tepat. Dan sebutkan siapa? Ya aku sendiri. Jadi nggak usah dikasih saya. Contohnya anak saya sendiri, kita nggak berminat sama sekali. Soalnya pengennya arahnya itu sepak bola, seperti sepak bola. Cuma saya belum bikin saat ini. Karena Pak kelihatan Pak, itu kan ada kita kemarin pernapasan, ada asma, dan saya cuma kalau pas mau masuk arah ini, misalnya itu ya nggak bisa karena memang tidak bisa. Mana sih boleh kalau dia, aku nggak bisa, aku kan itu Pak. Oke, terima kasih. Oke, untuk program ini tidak ada paksaan. Jadi ini dasarnya itu diskusi dengan anak-anak. Saya ambil suaranya bagaimana, keinginannya bagaimana, itu saya ambil dari situ. Tenang saja. Sebenarnya fungsi Eman itu sudah ada slotnya sendiri. Harapan saya itu poli, bisa tambah kartunya. Kartunya di situ. Nah, yang apa itu seperti itu. Nah, kalau nanti sudah saya sampaikan jawab, ya apa-apa. Jadi mayoritasnya itu nanti terseleksi secara begitu. Tapi berapa 40 itu main apa tidak? Nanti kan ini program bersama nggak bisa ikut semuanya. Begitu. Nanti selanjutnya kalau itu ke dojo dan sebagainya itu ya kita tidak lanjuti, kita dukung, ditunggu. Nanti kan saya mengarahkan karena ini bahasanya di apa, saya masukkan apa, itu sudah. Terima kasih. Boleh yang terkasam. Oke, saya kira cukup, G. Rencana tinggal lanjut saya bisa diterima, G? Bisa kita laksanakan ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sosialisasi dari Pak Arif. Misalnya itu dilanjutkan diskusi dari Pak Arif. Untuk acara selanjutnya itu penutup. Bapak Ibu, untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Apabila ada kata yang tidak benar dari Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.